Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kami diterima oleh Pak Safrizal ZA. Ini beliau adalah Dirjen Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kementerian Dalam Negeri. Saudara-saudara, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Andes Safrizal ZA MSI tak menyangkal saat disebut namanya masuk dalam bursa kandidat penjabat atau PJ Gubernur Aceh. Namun, dia menegaskan bahwa penunjukan PJ Gubernur di seluruh Indonesia termasuk Aceh pada Juli mendatang adalah wewenang Presiden Republik Indonesia. Sebagai birokrat, mantan lurah di Loksmawe tahun 1994 silam ini mengaku hanya diperintahkan untuk melakukan kerja-kerja terbaik sebagai pengabdiannya kepada negara. Jikapun ditunjuk, Safrizal mengaku akan melakukan yang terbaik untuk Aceh. Konon lagi Aceh adalah tanah kelahirannya. Lantas, apa yang akan dilakukan Safrizal? Dan bagaimana pula kiat-kiat sukses ala Safrizal hingga menjadi putra Aceh yang meraih eselon tertinggi di negara ini? Berikut petikan wawancara khusus pemimpin redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin didampingi Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safarudin SH di Jakarta yang dirangkum jurnalis Serambi Indonesia Subur Nani. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih nih sudah dikunjungi oleh redaksi Serambi Indonesia, koran atau media paling gahar di Seramo Mekah ya, paling gahar, paling oplah. Paling oplah. Kalau mungkin ada kesan khusus ini dengan Serambi. Ya. Jauh dulu waktu di Aceh. Ya, saya boleh dikata ketika saya mulai dulu bertugas seperti lahir bersama Serambi gitu. Waktu saya lurah dulu Loksmawe, selalu memulai hari itu dengan Serambi dulu. Waktu itu ada tempat berkumpul. Sekarang jadi banyak, kalau dulu sedikit ya. Orang bilang kalau di Loksmawe itu namanya Kedeatra. Di situ bercampur para pejabat, politisi, LSM, kemudian juga agen moto, agen macam-macam berkumpul diskusi dan mengantri membaca Serambi Indonesia. Itulah kenangan dengan Serambi, dan sudah lama sekali ya. Saya jadi lurah itu tahun 94 Loksmawe. Sudah cukup lama. Ya, ini katanya ini sekarang mau cerita tentang yang panas-panas ya. Disebut sebagai nama Pak Rizal Kuat kan, disebut kandidat kuat PJ Gubernur Aceh. Gimana tanggapan gimana? Yang pertama karena saya orang Aceh mungkin. Ya. Makanya disebut kuat. Karena karir mulai dari Aceh. Ya. Lahir di Aceh. Lahir di Aceh, berkarir separuh di Aceh, separuh di Kemendagri. Pernah jadi pejabat gubernur juga. Dalam konten tugas juga lebih dari separuh ngurus Aceh juga. Jadi mungkin orang menyebutnya begitu sebagai kuat. Tapi pada hakikatnya semuanya pada tanda tangan presiden. Kita kan birokrasi tugasnya berbuat yang terbaik saja. Kalau kita dipilih, kita lakukan yang terbaik. Kalau tidak dipilih, kita kembali pada iradat Allah, kepada mungkin cara Allah memisahkan kita dari mara bahaya. Dan saya pernah alami ini, ternyata rahasia Allah itu jauh lebih besar daripada harapan manusia. Lu kan calon sekda Aceh, hana dipilih, karena hana dipilih nyangkeh je ke dirjen. Rupanya rahasia Allah, oleh karena jangan suuzon ya dengan jangan suuzon dengan rahasia.
Jadi semuanya rahasia Allah. Terakhir Ya. Pak Safrizal, mungkin dibagilah kiat karena ini kayaknya putra Aceh, lahir di Aceh, Ya. yang menduduki eselon tertinggi di negara ini, yang lahir di Aceh, melalui karirnya separuh karirnya di Aceh. Ada kiat mungkin yang bisa dibagikan sehingga bisa mencapai kesuksesan seperti Pak Safrizal bagi pegawai-pegawai di Ya. Aceh. Tapi ini pengalaman saya saja ya. Ya, nggak apa-apa. Orang sukses punya pengalaman masing-masing. Nanti kan ada Ya. bisa jadi contoh. Iya, jadi mungkin saya bukan satu-satunya contoh, orang lain. Yang jelas saya suka menyebut bekerja keras. Jadi saya nggak pulang-pulang itu bukan karena saya hobi kan di kantor. Saya merasa tidak selesai-selesai yang saya kerjakan. Harus tuntas baru saya selesai. Jadi kalau belum selesai tidak pulang. Ya, itu ada risikonya. Risikonya harus bisa meyakinkan orang rumah supaya bahwa benar. Kedua, samping bekerja keras, fokus. Ada orang bekerja keras tapi tidak fokus. Kerja keras tidak fokus. Jadi ada kerja kerasnya, ada fokusnya, menyelesaikan sesuatu, membuat sesuatu itu di samping. Kalau fokus aja tapi nggak buat apa-apa juga nggak jalan juga kan. Kerja keras, fokus. Ketiga, link. Mitangan sebanyak mungkin. Cari kawan sebanyak mungkin. Karena dengan kerjasama dengan kawan sebanyak mungkin maka ringan beban kita. Oleh karenanya yang malun saw musuh droneng. Hana sampai hari ini kalau tiba-tiba spontan ingin tahu siapa musuh. Biasa kena tak apa lucu penglun je mun atau hutang atau nanti hutang malun wartu juta ni bayi kan. Nah, hutang tapi ada bayi lah mana bengecit. Rahasia Allah entah di mana nyangkut kita mungkin selama ini enggak bayar pajak. Atau gila. Pokoknya jadi yang ketiga adalah semua rahasia Allah. Setelah kerja keras, fokus, berkawan, bekerja sama dengan sebanyak mungkin pihak lainnya, ya percaya bahwa Allah punya rahasianya sendiri. Jadi sampai gara-gara hawa je ke dirjen, hana jujut kacau katanya. Hawa je ke direktur, hawa je ke PJ Group, hana jadi hancur katanya. Semua rahasia Allah ya. Jadi ingat Don, saya pernah jadi calon Sekda Aceh. Hana aja deh, tidak jadi. Kalau saya putus asa, mungkin selesai saya berusaha. Wow, urutnya ya murah. Ini nggak, rupanya rahasia Allah. Kamu jangan jadi sekda, karena kalau kamu jadi sekda berhenti di situ. Wah, kamu balik aja ke Jakarta, jadi dirjen. Ada peluang jadi gubernur. Ada peluang jadi gubernur. Sudah jadi kan? Nah, jadi saya bukan calon PJ nih, saya mantan PJ. Sudah pernah jadi PJ ya. Jadi kalau jadi lagi, ya hadiah Allah yang kedua kalinya. Kalau tidak jadi, rahasia Allah untuk yang lain lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin jadi Sekda Aceh, nggak jadi PJ gubernur langsung. Tidak jadi. Tidak jadi dirjen. Jadi sekda. Terima kasih. Tapi yang paling penting, Ya. ya, ada orang bertanya kepada saya. Sebenarnya apa motif utama kalau punya keinginan jadi pejabat? Saya jawab, pertama dengan pengalaman, pengetahuan yang sudah pernah saya buat di seluruh Indonesia ini, ingin jugalah saya buat sesuatu kepada
tanah air tempat saya lahir, kelahiran saya. Tempat lain saya sudah pernah, walaupun di Aceh selama ini, tapi kan tidak langsung ke Aceh. Sambil setiap subuh kalau ada kesempatan bisa mencium kaki ibu saya. Saya dulu anak nakal, sering membuat ibu nangis waktu bubur. Jadi kalau saya bertugas di sana, setiap hari bisa mencuci kakinya, mencium kaki. Indah. Semua rahasia Allah. Dari Jakarta, Zainal Arifin M. Nur, Serambi On TV.